Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita kembali lagi dalam siaran radio tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyediakan waktu kita yang teduh untuk kita benar-benar mengundang Tuhan di dalam saat kita yang teduh mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk tuntunan kasih-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Bahkan pada saat ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, kesempatan untuk kami menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami mengawalinya, mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami yang akan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Namun kami sadari Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, keterbatasan dan kelemahan. Saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri kami, mengakui setiap kesalahan dan dosa kami yang terus menyakiti hati-Mu, bahkan juga orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan kami memohon pengasihan-Mu, sehingga Tuhan mengampuni kami layak untuk bersatu dengan-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan baca, kami renungkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini dengan kerinduan kami membuka hati dan pikiran kami untuk Roh Kudus Tuhan hadir, memberkati kami dengan firman-Mu. Inilah kesiapan dan kerinduan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah lewat hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dengan kita membuka di Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-43. Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangnya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memeliharanya di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini adalah gagal Tuhan turun tangan. Gagal Tuhan turun tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan di sepanjang kehidupannya. Bukan hanya satu kali atau dua kali, tetapi mungkin berkali-kali. Ketika kegagalan itu terjadi, ya kebanyakan merespon dengan sikap yang negatif, menyerah, berputus asa, bahkan mempersalahkan Tuhan. Namun, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita diajar untuk tidak gampang menyerah di dalam segala situasi apapun, melainkan terus berusaha dan juga terus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Pengalaman gagal dalam pelayanan juga dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita renungkan, ya. Mereka justru menghadapi kenyataan yang pahit, yaitu mereka gagal menjadi berkat buat orang yang menaruh percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa para murid-murid itu gagal? Padahal pasti mereka sudah berupaya, sudah berusaha melakukan atau menirukan apa yang guru mereka telah ajarkan dan mereka teladani. Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan anak yang sakit karena kerasukan itu. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka sudah berusaha tetapi mereka tidak dapat. Tetapi ayah dari anak tersebut sangat mengharapkan agar anak satu-satunya itu sembuh. Dan mengapa para murid ini gagal? Tentunya dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, teguran Yesus kepada mereka dan orang-orang yang ada di situ menunjukkan bahwa para murid Yesus ini kurang percaya, kurang mengandalkan Yesus, kurang bersandar sepenuhnya kepada kuasa Yesus. Sampai-sampai Yesus berkata dengan sangat keras, berapa lama lagi harus tinggal bersama-sama dengan mereka? Teguran Yesus ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengingatkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh bersandar penuh pada kuasanya. Dan inilah yang membuat mereka gagal. Gagal untuk melakukan sesuatu kepada anak tersebut. Dan ketika mereka gagal, apa yang terjadi? Tentunya ketika mereka gagal, Tuhan turun tangan. Dan inilah yang terjadi sehingga anak itu menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan saat ini sungguh mengingatkan saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, kita semua murid-murid Yesus pada masa kini, untuk terus mempercayakan semuanya kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, dan menyadarkan kita bahwa taat dan percaya saja kepada Yesus bukan hanya berarti kita akan mengalami kuasanya yang sanggup membuat mujizat dan memberkati sesama. Akan tetapi juga kita bersedia taat kepada Tuhan yang sudah menderita di salib dan setia pula untuk menderita bersama dengan Dia.
Ketika para murid itu gagal, Tuhan tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ia tetap menolong, ia turun tangan, ia mengatasi apa yang terjadi di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari. Gagal di dalam segala keberadaan kehidupan kita harus menjadikan itu cambuk untuk keluar dari zona nyaman kita dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah percaya dan mengandalkan kuasa-Nya. Sekalipun kita ada di titik terendah dan tidak berdaya, jangan kita terpaku kepada kegagalan. Kadangkala seperti itulah yang sering kita alami. Kegagalan membuat kita menyerah, putus asa, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan diri kita. Sehingga kita hanya fokus kepada kegagalan, kita tidak lagi mau berusaha, seolah-olah bahwa itulah akhir dari kehidupan kita, bahwa tidak ada lagi masa depan. Tetapi seperti firman Tuhan yang saat ini kita baca dan kita renungkan, kita belajar bahwa ketika para murid ini gagal karena kurang percaya dan kurang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Ia menolong. Begitupun dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita cita-citakan, ketika kita gagal, tidak ada terlambat bagi Tuhan untuk menolong kita. Rencana kita mungkin gagal, tetapi tidak dengan rencana Tuhan. Kegagalan satu kali membuat kita lebih lagi percaya kepada Tuhan, membuat kita belajar untuk semakin lebih baik lagi. Kegagalan 2 kali membuat kita lebih lagi jeli melihat apa yang terjadi. 3 kali, 4 kali, dan seterusnya Tuhan pasti akan menolong kita sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, Tuhan pasti akan berkarya. Walaupun kita gagal, tapi tidak pernah terlambat untuk Tuhan memperbaiki kegagalan kita. Karena itu, marilah kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya. Maka kita akan takjub dengan heran akan kuasa Allah yang luar biasa, yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dia mampu untuk mengatasi segala masalah yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita gagal, Tuhan akan turun tangan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sungguh Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami, seringkali kami mengalami kegagalan, dan kegagalan itu melemahkan iman kami, mempersalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami, mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan diri kami. Kami belajar dalam kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Ketika Engkau juga mengizinkan para murid untuk gagal, untuk mereka lebih belajar lagi percaya kepadamu dan mengandalkanmu. Di situ tangan Tuhan bekerja, menolong. Tuhan tidak tinggal diam. Dan kiranya itu juga berlaku di dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami gagal, kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan menolong kami. Ajarkanlah kami Tuhan dalam menghadapi masalah kami, dalam membuat rencana apapun, dalam menggapai cita-cita kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan terlebih dahulu yang adalah pemilik kehidupan kami, memprioritaskan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami.
Mungkin rencana kami gagal, tapi tidak dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengalami itu dan kami takjub akan kuasa Allah di dalam hidup kami. Bapa di surga, ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur di dalam keadaan apapun, baik itu yang membahagiakan kami maupun yang menyakiti kami. Kami akan terus mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa Kau menghendaki kami untuk terus hidup di dalam rasa syukur, dan Tuhan bekerja di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap gumul anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari, pada saat ini Tuhan. Apapun yang mereka gumuli, apapun yang mereka hadapi saat ini, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau memberkati apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan. Biarlah mereka terus berusaha Tuhan, mencari dan bekerja dengan giat, maka berkat Tuhan akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, berkatilah anak-anak Tuhan yang saat ini berseru meminta pertolongan Tuhan, berdoa untuk memohon kesembuhan oleh mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Maha melihat dan Engkau Allah Maha mendengar setiap seruan dan air mata mereka. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Tuhan jawab doa mereka dengan waktu yang terbaik. Berkatilah proses penyembuhan dari makanan, minuman, tim medis yang sudah berupaya. Tuhan pakai itu semua. Keluarga juga yang mendampingi, Tuhan juga terus memberkati kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini ada di dalam sukacita oleh karena penambahan usia, hari pernikahan, hari ulang tahun pernikahan, bahkan mereka yang mendapatkan berkat Tuhan. Karena itu Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Biarlah mereka terus mengucap syukur kepadamu Tuhan sebagai pemilik kehidupan mereka, bahwa mereka boleh mengalami itu hanya oleh karena kasih dan cintamu yang luar biasa di dalam hidup mereka. Bapa di surga, hamba juga mendoakan untuk pemerintahan kami, negara kami ini, dari presiden sampai kepada pejabat-pejabat di daerah-daerah terpencil. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka kerjakan di dalam pribadi mereka juga Tuhan, kuatkan, teguhkan iman, berikan kekuatan dan kesehatan. Program-program yang mereka jalankan dan yang mereka rencanakan, biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semua ciptaan Tuhan mendapatkan keadilan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak janda duda, anak yatim piatu, fakir miskin, orang-orang terlantar, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau Allah pemelihara. Engkau melihat seluruh kehidupan mereka. Apapun yang saat ini mereka terus serukan di dalam doa-doa mereka kepadamu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di dalam hidup. Engkau memelihara mereka dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk RRI Sumba di saat ini yang menjadi salah satu penyalur berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Berkatilah mereka dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam pergumulan keluarga mereka. Tuhan kiranya terus menyertai dan menuntun mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan orang-orang yang kami kasihi, orang tua, anak-anak kami, saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau yang maha melihat, maha tahu apapun yang saat ini mereka perjuangkan, apapun yang saat ini mereka gumuli, Tuhan kiranya senantiasa menjawab. Kami juga mendoakan Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mendengarkan radio saat ini, mereka yang berjuang bekerja di luar Pulau Sumba,
Mereka yang bekerja di luar negeri, Tuhan juga senantiasa ada bagi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga pada waktunya nanti mereka boleh kembali berkumpul bersama keluarga mereka. Bapa di surga, seluruh hidup dan kehidupan kami pertaruhkan hanya kepadamu. Kami mengawali kehidupan hari kami yang baru ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuntun dan sertailah hidup dan kehidupan kami. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.